Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di hari yang ke-12 hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran bagi kita semua dalam melaksanakan segala macam ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Tak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang tetap istiqomah menteguh ajaran dan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Dan juga semoga kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-temanku, para Octolovers dimanapun kalian berada. Suatu hari, di saat terjadinya perang Khandaq, para sahabat berunding bagaimana cara untuk melawan kaum musyrikin yang hendak menyerang kota Madinah pada saat itu. Akhirnya, atas usul dari salah satu sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, maka dibuatlah sebuah parit besar dan panjang yang mengelilingi kota Madinah. Nah, ketika parit sedang dibuat, tiba-tiba perut para sahabat ini, terutama yang menggali parit ini, merasa kelaparan. Lalu salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah menawarkan diri untuk memberikan Rasulullah dan para sahabat penggali parit itu makanan di rumahnya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku dengar perutmu sedang kelaparan. Izinkan aku untuk menjamu engkau dan beberapa sahabatmu untuk makan di rumahku." Jawab Rasulullah, "Silahkan Jabir." Lalu Jabir pun bergegas kembali ke rumah dan berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku berencana untuk mengundang Rasulullah dan beberapa sahabat penggali parit untuk makan di rumah kita." Maka dengan segera istrinya Jabir tersebut segera ke dapur untuk menumbuk gandum menjadi roti, lalu menyembelih seekor kambing untuk dijadikan gulai. Setelah semua hidangan selesai, istrinya berkata kepada Jabir, "Wahai suamiku, segera kembali kepada Rasulullah dan jangan lupa beritahukan bahwa kita hanya memasak sedikit untuk Rasulullah dan beberapa sahabat penggali parit." Lalu setelah Jabir kembali kepada Rasulullah, dia berkata, "Ya Rasul, istriku setuju untuk mengundang kalian untuk makan di rumahku."
Tapi ia lupa pesan istrinya bahwa ia hanya memasak sedikit makanan di rumahnya. Karena ia tidak berani untuk mengatakannya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berpesan kepada Jabir, "Wahai Jabir, tolong jangan hilangkan dulu makanan di rumahmu sebelum aku datang kepadamu." Jabir hanya mengangguk dan berkata, "Baik ya Rasul." Akhirnya setelah pada selesai dibangun, Rasulullah dan para sahabat itu langsung menuju ke rumah Jabir untuk makan. Melihat jumlah sahabat yang datang ini banyak sampai 1.000 sahabat, Jabir berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, bagaimana ini? Kita hanya memasak sedikit makanan di rumah. Bagaimana kita bisa menjamu Rasulullah dan semua sahabatnya berjumlah 1.000 orang ini?" Akhirnya ia ingat pesan Rasulullah tadi, bahwa ia jangan dulu menghidangkan makanan sebelum Rasulullah datang ke rumah. Ketika Rasulullah sudah masuk ke dapur milik Jabir, Rasulullah berkata, "Wahai istrinya Jabir, biarkan aku sendiri yang menghidangkan makanan itu kepada para sahabat." Akhirnya Jabir menyerahkan hidangan itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah yang akan menghidangkan makanan tersebut kepada para sahabat. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Setiap kali Rasulullah membelah roti untuk dibagikan kepada sahabat, roti yang terbelah tersebut menjadi utuh kembali. Begitu juga dengan gulai kambing yang dimasak oleh istrinya Jabir. Setiap kali Rasulullah mengambil 1 sendok sayur dan menyerahkannya kepada para sahabat, tiba-tiba wadah yang digunakan untuk memasak gulai kambing tersebut tiba-tiba menjadi penuh lagi. Begitu seterusnya sampai semua sahabat kebagian makanan. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat kembali ke rumah masing-masing. Jabir pun terheran-heran, mengapa semua ini bisa terjadi? Lalu ia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku tidak mengerti apa yang terjadi hari ini. Apakah ini karena kebaikanku untuk memberikan makanan kepada Rasulullah dan para sahabat?" Kata istrinya, "Mungkin saja itu suamiku. Ini semua karena kebaikanmu untuk bersedekah kepada Rasulullah dan para sahabat." Inilah ajaibnya sedekah, wahai Octalovers. Allah sudah berjanji kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebuah benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir
ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala dan balasan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Dan sedekah juga disebut sebagai cara memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hadid, surat 57 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa qaradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu dengan bersedekah dan menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahala baginya, dan baginya pahala yang mulia. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang dermawan kepada sesama kita. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mampu mencapai kebaikan sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahuinya. Semoga Allah SWT senantiasa menaungi kita di dalam naungan keridhaannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.